Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ambarwati dan di sini saya ditemani oleh dua sahabat saya. Saya Aini. Saya Afifi. Ya, di sini kita akan berdiskusi mengenai pemikiran Hasan Hanafi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya akan memperkenalkan siapa sih Hasan Hanafi itu. Ya, Hasan Hanafi, nama beliau itu nama lengkapnya itu Hasan Hanafi, lahirnya di kota metropolis Kairo pada tahun 1935. Beliau itu sudah menghafal Al-Quran sejak umur 5 tahun. Kemudian di bangku sanawiyah, Hasan Hanafi sudah aktif mengikuti diskusi Ikhwanul Muslimin. Kemudian setelah beliau beranjak dewasa, beliau juga menggeluti dunia akademik. Tapi selain dunia akademik, Hasan Hanafi ini juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Seperti beliau ini sebagai sekretaris umum di Persatuan Masyarakat Filsafat Mesir. Selain itu juga Hasan Hanafi memprakarsai sekaligus menjadi pimpinan redaksi jurnal Islam Al-Yasar Al-Islam atau disebut dengan juga Kiri Islam. Nah, kemudian kita membahas pemikiran beliau ya. Kalian pada tahu nggak sih apa sih pemikiran Hasan Hanafi itu? Mungkin dari sahabat saya Mbak Afifi dan juga Aini mengetahui apa sih pemikiran Hasan Hanafi itu kayak gitu kan? Monggo. Oke, kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak? Apa sih sebenarnya pemikiran Hasan Hanafi itu? Tahu nggak? Kira-kira ada yang tahu nggak kalian? Seperti yang ditanyakan Mbak Ambar tadi. Saya kurang tahu sih ya Mbak. Soalnya kemarin pas ada pembahasan seperti itu kurang mendengarkan. Oh, oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu proyek besar yang dimiliki oleh Hasan Hanafi yang dinamakan dengan Turos wa Tajdid. Kira-kira kalau ngomongin Turos, ada apa yang muncul di bayangan kalian? Turos itu apa sih sebenarnya? Dari Mbak Ambar coba. Mungkin kalau sepengetahuan saya, Turos itu seperti apa ya? Mungkin sebuah pemikiran atau sebuah tulisan atau apa gitu mungkin. Kalau menurut Ambar kayak gitu ya? Ya. Kalau menurut Mbak Afifi? Kalau menurut saya mungkin pemikiran dari seorang ulama, nanti dia kan yang murid. Nah, nanti muridnya kan dia pasti mengembangkan ilmu dari gurunya. Ilmu dari gurunya ke muridnya itu mungkin yang dimakan terus atau seperti apa hasilnya gitu ya. Iya. Okay. Kalau menurut saya ya guys ya, Turos itu adalah bisa dikatakan sebagai bangunan epistemologi atau pengetahuan dalam Islam. Kalau menurut Pak Farudin Faiz dalam podcastnya yang pernah saya lihat itu, beliau itu mengartikan Turot sebagai sebuah elemen budaya, kesadaran berpikir dan potensi yang hidup. Dan hal tersebut kemudian memendam tanggung jawab untuk generasi berikutnya. Jadi seperti yang dikatakan gabungan antara pemikirannya Mbak Ambar dan Mbak Afifi tadi, bahwasanya Turos itu adalah sesuatu yang dihasilkan, pengetahuan yang dihasilkan gitu loh. Jadi Turos itu nggak berpacu pada teks, tapi bagaimana pengetahuan itu berkembang, ya nggak? Ya mungkin seperti itu. Lah terus di Turos wa Tajdidnya Hasan Hanafi itu ada 3. Yang pertama yakni Turos Qadim, yang kedua Turos Ghorbi, dan yang ketiga yakni Al-Waqi. Yang pertama ya, saya akan menjelaskan sepemahaman saya. Turos Qadim itu bisa dibilang sebagai sikap kita menghadapi tradisi yang lama, maksudnya menghadapi teks-teks lama, teks-teks klasik gitu ya Mbak ya.
Pemikiran Hasan Hanafi yang ingin mereformasi pemikiran Islam dengan melakukan revitalisasi terhadap turos klasik, merekonstruksinya supaya tetap sesuai dengan keadaan saat ini. Seperti contoh konkretnya itu seperti ini. Kalau dalam pemikirannya Hasan Hanafi itu, ijma itu masih bisa dijadikan sebagai pedoman. Berbeda dengan Fadlur Rahman. Kalau Fadlur Rahman itu dia sudah sama sekali tidak menggunakan ijma karena menurut dia itu sudah keluar dari kaidah Quran gitu loh, menurut Fadlur Rahman. Kemudian menurut Hasan Hanafi, dia itu menawarkan konsep kias baru dengan bagaimana kita tetap menggunakan epitisme klasik. Kemudian masuk kepada yang kedua, yakni turos ghorbi. Apa kira-kira turos ghorbi? Mbak Amar tahu nggak? Mbak Amar tahu turos ghorbi? Kurang tahu ya saya. Coba Mbak Aini dijelaskan yang lebih Coba detail Mbak biar Afifah dulu, kita bisa mengetahui bareng-bareng. barangkali tahu. Enggak, saya juga tidak tahu, belum tahu. Sebenarnya saya juga nggak tahu, ini sepemahaman saya aja ya. Turos ghorbi itu merupakan pemikiran Hasan Hanafi mengenai bagaimana sikap kita terhadap kebudayaan barat yang telah terlanjur menghegemoni kehidupan muslim. Jadi kan kadang itu kita tuh sudah terlanjur terhegemoni dengan pemikiran-pemikiran barat. Lah, bagaimana cara kita menyikapi itu yang dimaksud dengan turos ghorbi. Oke? Kemudian yang ketiga yakni al-waqi atau sikap kita terhadap realitas hari ini. Maksud dari Hasan Hanafi di sini menafsirkan kembali serta merekonstruksi kebudayaan masa sekarang dalam skala global dengan memposisikan Islam sebagai fondasi ideologis bagi kemanusiaan. Jadi Hasan Hanafi itu ingin mengubah gitu loh guys, bagaimana teks dulu itu nggak stuck di situ aja, tapi tetap bisa berlaku di kehidupan sekarang ini. Gitu. Oh ya, jadi bisa dipahami ya kalau turos tuh suatu Pemikiran yang berkembang yang tidak berpacu hanya pada teks saja, tetapi pengetahuannya gitu ya, pengetahuannya berkembang gitu kan, seperti yang dijelaskan tadi. Misalnya kayak kita belajar dari guru, kemudian kita mengajarkan lagi, kemudian murid yang kita ajarkan mengajarkan lagi, nah berkembang gitu kan ilmunya ya. Kalau di dunia Islam mungkin ya hasil turos itu ya seperti ijma ulama, qiyas, sunnah kayak gitu loh guys. Jadi kan itu kayak penjelasan kitab induknya itu Al-Quran, kemudian penjelasannya terdapat dalam sunnah, ijma, dan qiyas. Nah kemudian Hasan Hanafi juga ini mempunyai hermeneutika gitu ya guys ya. Hermeneutika mengenai Al-Quran. Oke, kira-kira siapa yang mau disuruh jawab ini Mbak Ambar tentang hermeneutik ini? Mungkin Mbak Afifi bisa menjelaskan sedikit tentang hermeneutika Hasan Hanafi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang hermeneutika Al-Quran Hasan Hanafi. Jadi hermeneutika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya menafsirkan Al-Quran. Bahasa Yunaninya yaitu hermeneuin, yang berarti menafsirkan. Menurut Hanafi, dalam kaitannya dengan Al-Quran itu, hermeneutika adalah ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari logos sampai praktis, dan juga transformasi wahyu dari pikiran Tuhan kepada realitas kehidupan manusia. Jadi Hasan Hanafi membangun sebuah hermeneutika Al-Quran itu terinspirasi dari gagasan pembebasan dalam Islam. Jadi kan orang-orang Islam dahulu itu menghadapi segala bentuk resepsi, eksploitasi, dan ketidakadilan baik dari dalam maupun luar. Jadi dia membuat teologi pembebasan hermeneutika ini agar manusia itu terbebas dari ketidakadilan gitu loh teman-teman. Dan dalam bahasa fenomenologi kita dapat mengatakan bahwa hermeneutika adalah
ilmu yang menentukan hubungan antara kesadaran objeknya, yaitu kitab suci. Dan pertama, kita harus memiliki kesadaran historis. Yang kedua, kesadaran eidetik, dan yang ketiga, kesadaran praktis. Jadi yang dinamakan kesadaran historis yaitu fungsi kritik dalam historis adalah untuk memastikan keaslian teks yang disampaikan Nabi dalam sejarah, yaitu berdimensi horizontal yang sifatnya historis dan bukan pada dimensi vertikalnya yang metafisis. Yang kedua yaitu kesadaran eidetik. Kritik eidetik sebagai proses pemahaman terhadap teks memiliki fungsi untuk memahami dan menginterpretasi teks dalam validatisnya dikukuhkan oleh kesadaran historis. Jadi, yang pertama kan kesadaran historis. Kesadaran historis itu untuk memastikan keaslian teks. Nah, kalau yang kesadaran eidetik ini untuk memahami dan menginterpretasi teks yang sudah dikukuhkan oleh kesadaran historis yang pertama tadi. Seperti itu. Terus yang ketiga yaitu kesadaran praktis. Bagi Hanafi, kritik praktis merupakan penyempurnaan kalam Tuhan di dunia. Jadi yang terakhir ini merupakan untuk menyempurnakan kalam itu sendiri gitu. Kalau yang praktis. Dan inti pemikiran Hasan Hanafi itu adalah Pemikiran hermeneutiknya. ya, ada yang tahu Mbak Ambar atau Mbak Aini? Saya sih belum tahu ya, Iya. nggak tahu kalau Mbak Ambar. Saya juga kurang tahu, moga Mbak Afifi dijelaskan. Ya, jadi inti pemikiran hermeneutika Al-Quran Hasan Hanafi itu adalah bukan hanya sebuah upaya interpretasi saja, akan tetapi sebuah aksi dari pemikir tersebut, sehingga Hasan Hanafi berupaya untuk merekonstruksi teks-teks yang sudah ada, karena menurutnya teks-teks tersebut sudah tidak relevan untuk masa kini. Jadi dia itu merekonstruksi Al-Quran agar sesuai dengan keadaan saat ini, seperti itu. Biar nggak stuck hanya di teks aja ya. Nah, ya. Oke. Ya, jadi hermeneutika Al-Quran Hanafi seperti itu. Oke. Ya gitu ya guys, jadi tentang hermeneutika Al-Qur'annya Hasan Hanafi. Nah, kemudian ada satu lagi nih tentang pemikiran Hasan Hanafi mengenai Al-Yasar Al-Islam. Nah, apa sih Al-Yasar Al-Islam itu atau disebut dengan kiri Islam? Nah, jadi istilah kiri Islam di sini tuh hanya sebagai simbol untuk sebuah perlawanan yang mana itu bukan sebuah gagasan. Jadi sepemahaman saya itu dalam pemikiran Hasan Hanafi di mana pada saat itu yang berbeda, pemikiran beliau itu berbeda dari para ilmuwan barat lainnya, sehingga kiri Islam itu dijadikan sebuah bentuk perlawanan liberalisme Mesir pada saat itu ya, karena keadaan Mesir saat itu tuh gimana? Ini ya. Ada pada era kolonial. Ya, kayak gitu ya. Sebenarnya mungkin ini sih krisis, mereka tuh krisis. Jadi banyak orang-orang tertindas pada saat itu ya, guys ya. Sehingga Hasan Hanafi ini Punya punya pemikiran krisis seperti itu untuk membebaskan keadaan kaum-kaum tertindas pada saat itu. Oke. Jadi gitu guys. Terus inti dari pemikirannya Hasan Hanafi kira-kira apa? Kayaknya Mbak Ambar mau jelasin deh. Sebagai moderator harusnya. ini ya. Jadi inti pemikiran Hasan Hanafi itu beliau ini dalam pemikiran beliau itu tidak bisa ditentukan gimana ya? Beliau itu kayak mengomentari pemikiran kitab orang lain, tapi beliau juga tuh tidak punya pendirian kayak gitu ya, bukan punya pendirian Tidak kayak itu ya, lebih tepatnya tidak punya opini sendiri. ya, gitu. opininya kurang kayak gitu. Tapi beliau ngomenin, Jadi berubah-ubah gitu. ya maksudnya. berubah-ubah gitulah Ya. pemikiran beliau itu. Jadi tuh mungkin maksudnya nggak bisa dipegang satu gitu loh guys. Jadi kalau ada yang kayak gini nanti jadi berubah kayak gini. Tergantung apa yang beliau ada pada saat itu gitu loh. Gitu.
Ya mungkin diskusi kita kali ini cukup segini dulu ya guys. Kalau kalian punya opini atau hal lain yang belum kita sampaikan di Iya. sini ataupun apa yang kita sampaikan ini salah, boleh kok di komen di bawah ini ya. oke guys, thank you. Dan Kita tunggu ya guys. mungkin cukup ini dari kita. Saya sebagai moderator ini dalam diskusi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.